lalu, laptop 10 jutaan Acer terbaik buat sekolah dan kuliah jatuh di tangan Acer Aspire Vero. Bukan karena laptopnya super kencang di kelasnya, tapi secara all-rounder, Acer Vero itu menarik banget, apalagi dari desain daur ulangnya. Nah sekarang kembali lagi nih, generasi Vero terbarunya. Apakah tetap menjadi laptop terbaik? Ya mau dibilang Acer Aspire Vero sekarang menjadi laptop 10 jutaan terbaiknya Acer kayaknya udah nggak pas gitu. Karena sekarang udah di-upgrade CPU dan desain fitur AI-nya pula. Otomatis harganya akan disesuaikan lagi. Tapi tenang ya, ini masih sangat menarik. Apalagi buat lu yang pengen laptop berbeda dari biasanya tapi tetap bagus. Kenalin, ini Acer Aspire Vero 16 AI, laptop daur ulangnya Acer. Dan jangan salah ngira ya, ini sampah yang dirapiin dijadiin daur ulang gitu ya. Enggak ya, tapi ini menggunakan plastik daur ulang untuk molding chassisnya dan beberapa part lainnya pun di recyclable. Gak usah khawatir laptopnya berasa kayak sampah, melainkan ini punya desain laptop yang belasan juta yang sangat unik dan bagus. So, basically warna cobblestone grey yang asalnya itu dari sampah plastik yang udah diolah sedemikian rupa agar punya keunikan tersendiri ya. Kalau nggak salah plastiknya ini asalnya dari lautan ya. Secara overall laptop ini mengkonsumsi 60% PCR ya, post consumer recycle ya. Yang mana salah satu misi Acer untuk berkontribusi dalam menjaga alam. Dan sama seperti generasi sebelumnya pun, dari kotak bungkusnya pun ya kalian bisa gunakan kembali seperti laptop stand atau kalian recycle agar bisa meminimalisir sampah rumah tangga. Intinya sih ini laptop cinta alam lah, biar kalian gampang paham aja. Yang tetap menariknya dari Acer Vero ini tuh ya, laptop ini masih menggunakan detail-detail fisik Vero tahun lalu, seperti tombol RE yang kebalik sebagai simbolik ramah lingkungan, yaitu review, rating, recycle, dan reduce. Dan juga ada cetakan R kebalik di bagian kanan bawah keyboardnya sebagai penanda ini laptop menggunakan bahan PCR. Serta beberapa detail branding laptop ini pun instead gunain stiker plastik yang mereka cetak langsung di bodinya. Ini mewah cuy jadinya. Yang gue suka lagi dari warna abu-abu batunya ini dikombinasikan dengan aksen biru Tosca di bagian fitnya sebagai pemanis yang ngebuat kontras laptopnya ini semakin menarik. Dan secara overall untuk desainnya ini ya yang jarang bisa lu temuin di laptop-laptop lain. Mungkin kalau sesama laptop dengan chassis plastik ya, gue bisa jamin ini tuh lebih spesial ya. Dan masih termasuk tipis dan ringan juga untuk jenis laptop 16 inci. Masih enak buat mobilitas, nggak banyak makan tempat juga saat dipakai untuk kerja. Yang gue suka sih sebenarnya dari teksturnya juga, ngasih value lebih dari ke laptopnya ini. Buat portnya pun juga masih aman. Banyak USB port ya, dari USB-C Thunderbolt 4 ada 2 di kiri, satu USB-A lagi, terus ada sama HDMI sama USB-A di sisi kanan bareng audio jack yang menurut gua udah cukup komplit untuk sebuah laptop tipis. Layout keyboardnya full juga, nawarin kelebihan buat lu yang suka main dengan angka, dengan typing feel empuk juga, jadi buat typing di sini masih di ranah yang nyaman buat lu pakai kerja sehari-hari. Ditambah ukuran touchpadnya udah cukup luas, bagus buat navigasi dan terdapat fingerprint scanner juga untuk privasi agar laptopnya tidak mudah dibuka selain sama yang punya. Ya ini laptop ya udah gua suka banget. Malah kalau bisa jadiin standar laptop budget sih ya kalau bisa ya. Jadi selain tetap bisa ngejaga lingkungan, ya laptopnya nggak akan kerasa generik lagi gitu, nggak akan kerasa biasa lagi dari segi tampangnya. Kalau soal performance-nya juga masih bisa diadu. Pakai teknologi terbaru Intel Core Ultra 7 155U yang ngejual efisiensi performance terbaik. Dan dipadukan dengan RAM besar 16GB LPDDR5 6700 dan juga SSD-nya 1TB NVMe Gen 4 punya. Plus udah ready Windows 11 juga. Memang upgradable cuman dari segi SSD aja. Tapi gua rasa di laptop ini yang perlu di-upgradable kayak udah nggak perlu lagi. Orang base-nya aja yang dapat di 1TB ya udah gede banget ya. Dan performance-nya gue bisa katakan cukup stabil. Dengan tanpa colok listrik, langsung aja lihat beda Cinebench-nya. CPU score-nya itu kayak cuma beda sekitar 1-10% aja. Yang mana ini udah bagus banget buat lo yang lagi ketinggalan charger. Sedangkan buat performance-nya GPU-nya itu tetap sama, punya range penggunaan performance yang sama juga. Tapi dia lebih sering di range 10%-nya ya. Yang menurut gue sih ini masih sangat wajar. Kalau PC Mark 10 pun juga udah dapetin skor yang masih tinggi di 5.000-an poin. Jadi buat multitasking kerjaan kasual ini udah sangat lebih dari cukup. SSD dan untuk rating speed-nya itu juga udah standar kencang saat ini, yaitu sekitar hampir di 5.000-an Mbps juga. Kalau buat normalnya untuk desain laptop seperti ini ya mungkin ada beberapa hal yang masih bisa diimprove. Pertama, saat di Cinebench sebelumnya itu sempat sentuh di 103 derajat Celcius maksimum temperaturnya. Cuma itu nggak terus menerus ya, ini cuma titik tertingginya aja. Sedangkan saat idle dia bisa tahan di 52 derajat Celcius.
By the way, sedikit bahas soal Intel Core Ultra ya, biar nggak salah sangka aja. Nah, si Intel Meteor Lake ini tuh ada dua tipe untuk di kategorinya, Intel Core Ultra U series sama Intel Core Ultra H series. Keduanya sama-sama menjual power efficient CPU dan juga teknologi AI di dalamnya. Ada NPU juga untuk mengerjakan tugas-tugas berbasis AI-nya. Yang ngebedain H series itu untuk yang performance yang lebih kencang karena basis watt itu juga lebih tinggi, dan U series itu bukan untuk yang pelannya, tapi ini lebih tetap kencang juga, cuma mengutamakan penggunaan secara mobilitas buat dapetin baterai yang lebih awet juga, jadi tetap punya keunggulan. Di laptop ini aja punya kapasitas baterai cuma di 65 watt hour ya, yang bisa punya ketahanan tes persaingan itu di sekitaran 9 jam 44 menit untuk video playbacknya. Ya super awet sih ini menurut gue, ya mungkin cukup sejalan juga sama klaimnya Acer yang punya diklaim di 12 jam baterai penggunaan kalau di mode idle-nya. Jadi jelas juga kenapa ini laptop dengan CPU ini masih menarik. Selain barusan, laptop ini masuk ke dalam jajaran Intel Evo juga. Udah dapat sertifikasi yang mungkin udah jelas ini lini laptop Acer yang udah jelas bagus apabila masuk ke ranah si Intel Evo ya. Sekali lagi, untuk masuk ke jajaran Intel Evo itu sulit karena butuh spesifikasi teknologi yang berstandar tinggi agar bisa centang semua gitu kemampuan yang ada di list Intel Evo. Mungkin sekarang udah gua nggak bisa jelasin lagi apa aja list-listnya karena semakin baru semakin banyak urutannya harus di checklist. Jadi ya kalian cek sendiri aja. Dan untuk di pengetesan di productivity kayak di tes Adobe Premiere pun ya ini juga masih punya kapasitas editing yang sangat mumpuni. Apalagi kalau cuman ngedit cuma di Full HD aja, render video 45 detik itu cuma makan di 23 detik doang. Pakai efek basis CPU sama GPU-nya pun masih aman, sedangkan kalau di 4K-nya juga masih bisa, cuma ya text more time aja buat render, apalagi kalau kalian mau guna-gunain yang pakai efek kompleks. Ya gimana kalau buat testing game, apakah kuat? At least ya game-game e-sport yang running native di resolusi yang aman yaitu di Valo itu masih bisa ngangkat sampai di 150 fps di settingan lowestnya. Kalau di CS2 semenjak engine baru memang perlu ditingkatin lagi sih basis teknologinya. Kalau dari CSGO dulu sih harusnya sih bakalan sama aja kayak Valo. Kalau Dota 2 ya setidaknya buat fun match ini masih jalan lancar, buat ilangin penat masih bisa sekali-sekali lu main game di laptop ini. Jadi bisa disimpulin sampai sini aja, Acer Aspire Vero 16 ini sih masih bisa ngejual performance yang cukup mumpuni, apalagi emang target gunainnya itu lebih ke kerja yang punya mobilitas tinggi. Jadi ya udah sangat bisa buat lu manfaatin tugas-tugas sekedar di Microsoft Office, video conference dan seputaran itu. Dan pelengkapnya juga udah punya Wi-Fi 7 sama Bluetooth 5.3 latest punya, dan juga soal layar nih hampir kelupaan nih gue bahas ya. Dia punya ukuran di 16 inci, 16:10 juga untuk rasionya. Panelnya IPS, akurasi warnanya udah di 100% sRGB, ya udah bagus. Webcamnya pun juga di QHD juga untuk resolusinya, dan ada privacy shutter sama punya teknologi Acer AI Temporal Noise Reduction dan juga AI Purified Voice 2.0 untuk mic-nya. Oke, ini webcamnya si Acer Vero Aspire 15, 16. Ini juga bagus ya, dia udah ada fitur AI-nya. Oke, seperti lihat sekarang ada portrait blur, dan lu bisa setting langsung kayak automatic framing. Ya ini gua geser-geser, itu bisa ngejar-ngejar. Dia juga menyesuaikan gila, tapi dia bisa tetap posisi gue di tengah juga. Ada eye contact, jadi biar mata harus tetap uh, jelas kalau lagi lihat webcamnya. Dan juga ada background effect standar dan portrait blur. Ini semuanya berbasis AI, dan lu bisa lihat view-nya pun kalau usah dites dia bakal bergerak. Ini menarik sih, bagus. Dan untuk suaranya lu bisa nilai bagus atau tidak untuk dipakai video conference, video call, atau Discordan aja bareng teman-teman. Coba komen. Jadi si Acer Aspire Vero 16 AI, apakah laptop bagus buat jadi pilihan kalian? Ya memang, kalau diomongin soal worth it atau enggaknya, gue yakin semua bakalan punya perbandingan laptop yang sangat banyak, apalagi di range harga yang seperti ini laptop ini. Mau yang sekelas, bahkan dibandingin sama entry level laptop gaming kan pasti ada-ada aja kan. Karena kan emang Aspire Vero 16 AI ini harganya sekarang di sekitaran 14.499.000 ya. Beda sama yang tahun lalu di 10 jutaan, tapi kan yang sekarang punya desain yang lebih gede, terus juga pakai CPU yang terbaru juga. Yang jelas selain lebih efisien yang punya NPU juga, RAM dan storage-nya pun juga langsung gede. Kayak udah nggak usah repot-repot lagi, kayak udah aman aja buat dipakai jangka panjang. Bagus ya, emang masih bagus gitu. Desainnya sih yang khusus yang gue paling suka. Biasanya kan kalau pakai desain daur ulang gitu ya, kadang kelihatan kaku. Nah, Acer ini tetap bisa ngasih yang rasa-rasa modern gitu style-nya. Bagus. Jadi jelas kalau siapa yang cocok buat gunain laptop ini ya kelihatan banget. Yang jelas profesional yang memang punya style modern
suka style laptop yang seperti ini, tentunya juga mungkin yang masih nggak peduli soal performance laptop, pengennya yang kencang aja gitu, ya ini udah cocok, nggak bikin pusing, tinggal pakai aja laptopnya. Sama pula karena ini laptop daur ulang yang memang komposisi penggunaan daur ulang itu udah cukup banyak, ini bisa jadi juga untuk para pengguna yang lebih peduli dengan lingkungannya, agar laptop ini bisa jadi cerminan merekanya juga kan. Ya gue sih nggak sepeduli itu sama lingkungan ya, cuma sekedar buang sampah di tempatnya aja udah cukup menurut gue. Dan ini gue suka banget sama laptop seperti ini. Ya nggak heran lah, Acer Aspire Vero ini bisa punya kelasnya tersendiri. Walaupun jajaran Aspire biasanya dibilang pengguna yang mainstream, nggak semewah Acer Swift, tapi dengan style Vero ini tetap mewah sih menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen aja. Dan by the way, laptop ini juga punya garansi ya, 1 tahun spare part, 3 tahun service, dan 1 tahun ADP, Accidental Damage Protection, yang mengcover jika laptopnya kenapa-napa gitu ya secara nggak sengaja, kayak kecepatan air, jatuh, ataupun konsleting listrik. Ya lumayan kan. Jadi ya kalian komen aja gimana pendapat kalian tentang laptop yang satu ini. Kalau gue sih suka banget, dan gue bisa rekomendasiin ke kalian yang pengen beli laptop yang nggak mau pusing lagi karena udah Intel Evo juga. Dan seperti biasa juga, mungkin udah video gue tentang si Acer Vero ini. Like video kalau kalian suka, subscribe juga channel Nyantai, dan kalau mau beli cek aja di deskripsi karena gue kasih linknya di sana. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.